Baik jemaah sekalian, silakan dibuka surah yang ke-49. Surah yang ke-49, surah Hujurat, Al-Hujurat. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali tadabbur kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Seperti biasa kita akan selalu mengawalinya dengan surah Al-Fatihah, surah yang istimewa yang diturunkan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah yang melambangkan kecintaan kepada hambanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih.
wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Sadaqallahul azim. Baik, kita artikan satu persatu kosakatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului, baina yadayillahi, di hadapan Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wattaqullaha, dan takutlah kepada Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, janganlah kalian tinggikan, aswatakum, suara-suara kalian, fauqa sautin nabi, di atas suara Nabi, wala tajharu lahu,
dan janganlah kalian keraskan padanya bil qauli dengan perkataan kajahri sebagaimana kerasnya ba'dikum sebagian kalian li ba'din kepada sebagian yang lain antahbata boleh jadi akan menghapuskan a'malukum amal-amal kalian wa antum sedangkan kalian semua la tash'urun tidak menyadarinya. Alhamdulillah, kosakata sudah kita lewati. Hari ini kita belajar banyak kosakata dari 2 ayat ini. Lain waktu kalau kita baca Al-Quran ketemu dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu insya Allah sudah tahu artinya. Kemudian ada lagi tarfa'u. Ya, tarfa'u apa tadi artinya? Meninggikan. Asal katanya rafa'a, yarfa'. Saut itu apa artinya? Saut, suara. Jamaknya aswat. Saut bentuk tunggal, aswat bentuk jamak. Kemudian ada lagi tajhar. Tajhar itu asal katanya jahar. Jahar itu mengeraskan. Makanya ada istilah fikih baca bismillah dengan jahar. Berarti bismillahnya dikeraskan. Ketika mengimami sholat bismillah dikeraskan. Lawannya apa? Sir. Lawannya sir. Jadi bismillah dengan sir. Kalau jahar mazhab Syafi'i, kalau sir mazhab Hanafi. Kalau nggak pakai bismillah mazhab Maliki. Tapi semuanya dari Nabi. Bil qaul itu perkataan. Ya. Kemudian ada lagi antahbato. Asal katanya habato yahbitu. Habato. Artinya terhapus. A'malukum amal. Asal katanya amalun, bentuk jamaknya a'mal. Ini sudah belajar nahwunya, lanjut nggak ini? Lanjut ya. Wa antum itu jamak, bentuk kata ya orang kedua jamak. Antum, kalian semua. Kalau bentuk tunggalnya anta, laki-laki. Kalau tunggal perempuan anti. Kalau perempuan banyak antunna. Ini pintar-pintar ibu-ibu, bapak-bapak. Tash'urun sya'ar itu merasakan. Jadi ini kosakata dari Al-Quran. Jadi bahasa Arab itu tidak begitu penting kalau tidak ada Al-Quran. Kenapa kita perlu memahami bahasa Arab? Karena tujuan utamanya adalah Al-Quran, bukan menjadi TKI, bukan. Tenaga kerja Indonesia misalnya karena mau kerja di Arab, enggak. Atau hanya sebatas komunikasi, enggak. Karena kalau TKI dari Arab, ngomong Arabnya itu beda. Itu Arabnya Arab Fusha, Arabnya Arab Amiyah. Ya, Arab Amiyah, bukan Arab Fusha. Kalau bahasa Al-Quran itu Arab Fusha.
Jadi kalau ada TKI pulang dari Timur Tengah, bahasa Arabnya lancar, itu nggak kepake di dunia pendidikan. Ya, karena bahasanya tanpa kaidah-kaidah. Ya. Fi aina taruh itu jadi fintaruh. Fi aina taruh jadi fintaruh. Ma'alaish jadi ma'alish, dan seterusnya. Pokoknya seperti bahasa Indonesia ketika sampai di Jakarta, ya, Betawi. Nah, itu bahasa Indonesianya jadi kayak gitu. Jadi seperti itu. Baik. Arti langsungnya ayat yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Itu maknanya seperti itu. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Di sini di hadapan Allah dan Rasul. Bertakwalah kalian, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian di atas suara Nabi, dan janganlah kalian mengeraskannya dengan perkataan seperti perkataan kalian kepada sebagian kalian. Boleh jadi itu akan menghapus amal-amal kalian, sedangkan kalian semuanya tidak menyadari. Surat apa ini? Al-Hujurat. Al-Hujurat artinya apa? Kamar-kamar. Itu bentuk jamak dari hujratun. Nah, hujratun itu bentuk tunggalnya. Kalau banyak al-hujurat. Kamar-kamar. Istri Rasulullah ada berapa? Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 9. Itu ada 9 kamar. Ada berapa kamar? 9 kamar. Nah, itu ada 9 kamar. Gimana bayanginnya? Mantap. Mirset, mantap. Jadi surah Al-Hujurat disebut dengan surah Al-Hujurat diambil dari kata Al-Hujurat. Ayat yang keberapa? Al-Hujurat. Ayat yang keempat. Ya, di situ ada ayat yang keempat itu innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Nah, dari kata inilah surah ini diambil. Ini surah yang ke-49. Ayatnya ada 18. Saya menganjurkan kita diusahakan menghafal surah Al-Hujurat. Satu hari satu ayat. Satu hari berarti butuh berapa hari? 18 hari. Nah, insya Allah bisa lah ya. Nah, satu ayat diulang 100 kali dalam satu hari. Tapi sebelumnya dicek dulu bacaannya, baru nanti dihafal. Ya, cek dulu bacaannya, baru nanti dihafalkan. Jadi surah Al-Hujurat ini madaniyatun. Madaniyatun itu surah yang turun setelah hijrah. Biasanya surah-surah yang turun setelah hijrah itu berkaitan tentang hukum, aturan syariat. Ini terlihat dari ayat yang pertama dan yang kedua. Itu panggilannya pakai ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya kalau ada apa itu?
Biasanya kalau ada ayat-ayat yang turun di sebelum hijrah atau Makkiyah, itu surat itu selalu diawali dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, pada umumnya. Jadi bukan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ini kita melihat ayat yang pertama itu pakai ya ayyuhalladzina amanu. Itu tujuannya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Berarti ini intern khusus. Surah Al-Hujurat. Kenapa kita konsentrasi ke surah Al-Hujurat? Karena surah Al-Hujurat itu disebut dengan surah akhlak. Surah Al-Hujurat itu disebut dengan surat adab. Surah Al-Hujurat itu disebut dengan surah kemasyarakatan. Surah Al-Hujurat itu disebut dengan surah ukhuwah, persaudaraan. Maka ini harus diviralkan. Dan kaum muslimin harus paham dengan sedalam-dalamnya supaya kaum muslimin bisa bersatu. Nah, ini surah Al-Hujurat. Baik, ayat yang pertama diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ini bahasa kasih sayang, bahasa cinta dari Allah memanggil kita, khusus orang yang beriman, bukan orang yang selainnya, tapi khusus orang yang beriman. Ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran kurang lebih cuma 88 ayat. Berapa? 88 ayat saja. Ibnu Mas'ud pernah berkata, jika kita mendengar ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'akum, maka konsentrasikanlah dirimu. Kenapa? Karena ayat tersebut jika bukan perintah pasti larangan. Jika bukan perintah pasti larangan. Nah, ayat yang kita baca ini perintah apa larangan? Larangan apa perintah? Perintah apa larangan? Ya, kalau perintah contohnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Nah, itu baru namanya perintah. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah. Tapi kalau ini ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, adalah la berarti itu adalah larangan. Jadi kita kalau tahu ini saja alhamdulillah, kita Al-Quran itu sudah semakin dalam. La tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Kalau versi tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Wahba Az-Zuhaili mengatakan la tukhallifullaha wa rasulah. Jangan kalian itu memperselisihi Allah dan Rasul.
La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Itu maknanya. Ketika Rasulullah SAW mengutus Muaz bin Jabal. Siapa? Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Ini sahabat Muaz ini istimewa, seorang anak muda yang hidup di masa Nabi, yang energik, kemudian sangat dekat dengan Nabi. Itu Muaz bin Jabal. Dan Muaz ini kalau kita lihat di dalam sejarah, kemudian dalam hadis-hadis Nabi, itu banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan tentang Muaz. Kalau kita lihat hadis-hadis tentang Muaz, ya Muaz, ya Muaz, itu nasihat Nabi khusus kepada Muaz. Ada satu nasihat yang paling saya sukai kepada Muaz. Kata Nabi, ya Muaz. Kemudian Muaz jawabnya, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Biasanya kita kalau menjawab cuma labbaik, itu jawaban yang luar biasa. Maka kalau kita dipanggil Allah untuk haji dan umroh, jawabannya gimana? Labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, jawaban itu dilontarkan kepada Nabi ketika Nabi memanggil Muaz, ya Muaz, labbaika wa sa'daik, tapi ditambah wa sa'daik. Artinya apa? Sa'daik itu asal katanya sa'dun. Sa'dun itu bahagia. Jadi ketika Rasulullah memanggil dirinya tuh alangkah gembiranya dia. Ya Rasulullah. Nah, itu diucapkan oleh Rasulullah 3 kali. Ya Muaz, ya Muaz, ya Muaz. Ternyata Rasulullah ingin menyampaikan sesuatu yang istimewa. Apa kata Rasulullah? Ma min ahadin yadkhulun nara. Ma min ahadin yadkhulun nar. Tidak ada satupun orang yang akan masuk neraka. Tidak ada satupun orang yang akan masuk neraka. Ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika orang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur, mendengar kata-kata ini Muaz langsung mukanya begitu gembira. Ya Rasulullah, ini berita gembira. Kalau gitu gimana kalau saya sampaikan sekarang ya Rasul kepada orang-orang supaya mereka senang kabar gembira ini. Apa kata Rasulullah? Alla yattakilu. Alla yattakilu. Tapi saya khawatir, kata Nabi, mereka mempermudah agama ini. Wah, kalau gitu syahadat aja cukup, nggak usah sholat. Syahadat cukup, nggak usah puasa. Syahadat cukup, nggak usah sodako, nggak usah zakat. Waduh, repot. Jadi mohon tidak dimaknai seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan alla yattakilu. Gara-gara Rasulullah mengucapkan alla yattakilu, akhirnya Muaz itu menyimpan pesan ini. Tidak disampaikan sama sekali. Dan ketika Muaz menjelang ajalnya, baru dia sampaikan. Itu pun di pembaringan. Nah, karena khawatir disalah tafsirkan. Nah, baik, itu tentang Muaz. Nah, Rasulullah pesan kepada Muaz ketika Muaz diutus ke negeri Yaman. Kata Rasulullah, ya Muaz, kamu nanti di negeri Yaman menghukumi umatmu itu dengan apa? Kemudian Muaz menjawab, bil Quran, dengan Al-Quran.
Kalau nggak ada di dalam Al-Quran, dengan apa lagi? Bisunnah, dengan sunnah. Kalau kamu tidak dapati di sunnah, dengan apa? Ajtahidu bi ra'yi, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Kata Rasulullah, shadaqta, kamu benar. Langsung Muaz ditepuk pundaknya. Kata Rasulullah, kamu benar. Kamu akan menjadi wakilku di sana. Nah, jadi dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum, aturan, perundang-undangan, ideologi, pemikiran, hidayah, petunjuk, arah hidup, itu yang pertama yang harus kita jadikan nomor satu adalah Al-Quran. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, ijtihad. Nah, ijtihad itu apa? Ijtihad itu hasil dari pembacaan atau penghayatan Al-Quran dan sunnah, kemudian muncul ijtihad. Atau sesuatu yang tidak didapati di Al-Quran dan di sunnah, nah maka lahirlah ijtihad. Siapa mujtahid yang kita tiru? Yang lahir setelah sahabat, setelah tabi'in, tabi'in, itu adalah imam mazhab. Itu adalah para mujtahid. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Yang paling tua adalah Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, dan seterusnya. Nah, ini berat gak nih? Berat gak materi ini? Ya. Nah, jadi ini seperti itu supaya kita pahamnya. Nah, sekarang ada slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Terus tapi dimaknai dengan persepsi baca Al-Quran sendiri, terjemahin sendiri, terus akhirnya berfatwa. Tidak demikian. Kenapa? Karena kita belum bisa mencerna Al-Quran dengan baik. Gak bisa begitu. Terus bagaimana caranya? Seperti arahan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Fatihah. Kata Allah, Siratal mustaqim itu apa? Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu kata Allah, Siratal ladzina, jalannya orang. Bisa nggak Allah mengatakan sirati, jalanku? Bisa nggak? Bisa. Jadi jalan Allah sama jalannya orang-orang bagus mana? Hah? Kalau suruh milih jalan Allah apa jalan orang-orang? Hah? Jalan Allah lah. Kalau mau meletakkan kebenaran yang paling hakiki tentu Allah. Tapi bisa nggak kita ngikutin jalan Allah? Nah, Allah nggak makan loh. Allah nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Bisa nggak kita ngikutinya? Nggak bisa. Oleh karena itu Allah saja memerintahkan kita untuk mengikuti orang-orang. Ya. Tapi orang-orang yang seperti apa yang harus kita ikuti? Sirata alladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, yang Allah izinkan punya kemampuan. Siapa mereka? Jawabannya ada di surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu adalah orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Pertama, Nabi. Yang kedua, Siddiqin. Orang yang Siddiqin itu orang istimewa, keimanannya begitu luar biasa. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, orang yang berani mati syahid. Jadi dia berani berkorban apapun untuk Islam dan muslimin. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Nah, itu yang harus kita ikuti. Nah, kalau bukan ulama, siapa lagi orang-orang yang saleh itu? Nah, jadi kita memahami Al-Quran itu nggak bisa langsung, tapi harus melalui pemahaman para ulama. Dan para ulama itu yang harus kita ikuti yang minoritas apa yang mayoritas? Yang mayoritas. Siapa yang mayoritas? Ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlus sunnah wal jamaah? Asy'ari, Maturidi. Ya. Ibnu Katsir, mazhab akidahnya kemana? Asy'ari, Maturidi. Jalaluddin As-Suyuti, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, semua akidahnya itu mengikuti jalur Asy'ari, Maturidi. Semua hampir mayoritas ulama itu mengikuti jalur Asy'ari, Maturidi. Nah, kalau masalah fikih baru nanti variasi. Ada yang Syafi'i, Hambali, Maliki, dan seterusnya. Nah, itu supaya Masjid Darussalam ini punya wawasan yang lebih luas gitu kan. Jadi memang kita sekarang masih belajar fikih Syafi'i ya. Ya, masih belajar fikih Syafi'i. Tapi nanti kalau sudah selesai belajar fikih yang lain supaya kita punya variasi ya. Jadi itulah konsep ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Nah, kenapa kita harus ikut ulama? Karena ulama itu untuk memahami Al-Quran itu hafal dulu. Seluruh Al-Quran dihafal. Terus ulama itu untuk memahami Al-Quran itu ngerti dulu bahasanya. Bahasa Al-Quran itu mereka ngerti. Dan bukan hanya ngerti arti, tapi ngerti maksud. Nah, ada orang yang hanya ngerti arti, tapi tidak ngerti maksud. Nah, kenapa ngerti maksud? Karena mereka punya ilmunya. Ilmu bahasa ya yang diperlukan. Kemudian ilmu balaghah, ya kosakata. Kemudian ilmu konteks bahasa. Kemudian ilmu itu tajwid sudah nggak kehitung di situ. Nah, jadi kalau ilmu nahwu saja memahami Al-Quran belum bisa, Pak. Ilmu nahwu saja memahami Al-Quran belum bisa. Contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwa, dialah. Huwa itu menunjuk kepada Allah. Huwa itu domir. Domir itu menurut nahwu itu domir jenisnya adalah mudzakkar. Jenisnya mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki. Kalau jenis perempuannya hiya. Hiya. Huwa, hiya. Nah, itu menunjuk Allah tapi pakai huwa. Oh, berarti Allah itu laki-laki. Nah,
Kalau sampai punya pemahaman seperti ini dengan dasar, oh saya punya ilmunya, ilmu apa? Ilmu nahwu. Wah, nggak bisa. Hanya ilmu nahwu saja. Nah, jadi jenis yang di bahasa yang menunjukkan jenis itu nggak bisa dipakai untuk zat Allah. Hanya bisa dipakai untuk selain Allah. Tapi kalau untuk zat Allah nggak bisa. Kenapa disebut huwa bukan hiya? Karena itu menunjukkan kekuatan. Karena laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Nah, itu menunjukkan kekuatan, bukan menunjukkan jenis. Maka Kiai Haji Kiai Haji Bahauddin Nur Salim itu mengatakan, kalau Anda ingin memahami Al-Quran, pahami dulu tauhid. Kalau sudah selesai tauhid, baru kamu akan bisa memahami Al-Quran. Tapi kalau tauhid belum, persepsinya enggak sesuai dengan tauhid yang disepakati oleh para ulama, nanti bisa meleset. Memahami Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ribut di YouTube. Kemudian nanti ketemu ayat lagi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, dia Allah itu akan bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, bingung. Kemudian nanti ketemu lagi ayat laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, nanti ketemu lagi perintah suruh sholat menghadap kiblat. Oh, berarti Allah ada di kiblat. Nanti diperintahkan sujud. Kata hadis Nabi, akrabu ma yakunu al-'abdu as-sajid. Orang yang lebih dekat dengan Allah itu ketika dia sujud. Oh, berarti Allah ada di. Ketika kita suruh berdoa, suruh ngangkat tangan ke atas, berarti Allah. Bingung kan? Makanya kita perlu memahami segala sesuatu melalui jalur para ulama. Yang ulama itu ada gurunya. Jangan ulama yang nggak ada gurunya. Ada ulama Google. Ulama belajar, kamu pinter amat, belajar dari mana? Google dong, Google. Ya di Google itu banyak sekali. Ada yang hak, ada yang sesat, ada yang menyesatkan. Di YouTube juga banyak. Ada yang benar, ada yang sesat, ada yang menyesatkan. Jadi salah pilih repot. Maka perlu ada guru, ya kan? Nah, Imam Bukhari itu ketika menyampaikan hadis di dalam kitabnya, dia menyampaikan hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan sampai ke Nabi. Jadi gurunya disebut satu-satu. Ini si fulan, si fulan, si fulan. Sanadnya itu jelas. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini asbabun nuzulnya itu. Di depan Nabi itu ribut antara Umar dan Abu Bakar. Sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar ribut masalah pemilihan pemimpin. Jadi kata Umar, yang memimpin kelompok ini nanti itu Aqra bin Hubs. Kemudian kata Abu Bakar, ini yang memimpin adalah Qa' bin siapa lagi itu. Jadi beda yang ditunjuk. Yang ditunjuk Umar beda, yang ditunjuk Abu Bakar beda. Akhirnya berantem dua nih. Kata Abu Bakar, engkau mau memperselisih aku wahai Umar. Apa? Aku mau memperselisih kamu. Akhirnya suaranya keras di hadapan Nabi padahal. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nah, sekarang gimana prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak sekali. Kita membaca sholawat kepada Nabi itu harus dengan kekhusyuan. Kemudian kita boleh mengucapkan, wahai Nabi, berikan kami syafaat.
Nggak apa-apa mengucapkan wahai Nabi berikan kami syafaat. Karena hakikatnya Nabi itu masih hidup, tapi bukan di alam kita, tapi di sana. Ya, dan dia mendengar apa yang kita katakan. Dia melihat apa yang kita lakukan. Ketika Nabi melihat apa yang kita lakukan sesuatu yang terpuji, Nabi di sana mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, maka Nabi di sana mengucapkan, mengistighfarkan kita. Itu satu hadis yang disebutkan, dan itu terdapat dalam kitab Mafahim Yajibu Antusahha yang ditulis oleh Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki. Nah itu. Jadi Nabi itu mendengar. Oleh karena itu kita perlu akhlak dan tawadhu dan adab untuk menyebut Nabi. Boleh kita sebut dengan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi diniatkan ucapan Sayyidina itu dengan rasa penghormatan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita sebut dengan Maulana, Maulaya, ya Nabi, dan seterusnya. Orang-orang yang ingin mengucapkan sholawat misalnya dengan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, tidak pakai Sayyidina, mereka berdasarkan apa? Berdasarkan tekstual yang ada di dalam hadis, karena memang tidak ada Sayyidinanya. Ya gak apa-apa, tapi tidak melepaskan kehormatan dirinya kepada Nabi. Nah, jangan gara-gara ini, wah Allahumma sholli ala Muhammad, wah Muhammadiyah ini. Allahumma sholli ala Sayyidina NU. Ya. Kecil amat agama kok dinilai dari NU Muhammadiyah. Emangnya Syafi'i Muhammadiyah? Emangnya Syafi'i NU? Nah, enggak. Jadi kalau ulama itu pasti memahami, ya, pasti memahami. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita punya variasi cara beribadah di Indonesia ini. Ya, dipelopori oleh saudara kita dari Muhammadiyah dan dipelopori oleh saudara kita dari NU. Kita bersyukur. Kedua-duanya baik dan perlu kita tiru dan perlu kita kembangkan. Jadi itulah ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi supaya kita amal-amal kita diterima oleh Allah dan Rasulnya, maka adab-adab ini perlu kita perhatikan. Nah, ini adab khusus kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.